Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Mohon maaf untuk yang minggu kemarin saya belum bisa mengisi dan baru bisa mengisi hari ini. Nah, karena kita baru sinkronus yang pertama, berarti saya mau menjelaskan tentang ini buku. Ini sudah ada ISBN-nya, bisa Anda download ya. Nanti linknya sudah saya perbarui, jadi bisa Anda download di ResearchGate. Nanti bisa diklik di More, kemudian klik download. Nah, ini. Nah, ini sudah ada ISBN-nya. Jadi, kalau kemarin yang saya upload itu belum ada. Ini yang versi terbarunya ya. Buku ini karangan saya dan Bu Aprilia Wetining Tias. Kebetulan akuntansi manajemen kelas P nanti yang mengampu saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Jadi nanti ada 14 tatap muka, 14 kali materi dan 2 kalinya UTS dan UAS, sama seperti mata kuliah yang lainnya. Kemudian materinya isinya apa saja? Ini materinya sudah saya sesuaikan dengan RPS. Jadi Anda silakan download RPS-nya, kemudian lihat materi pembelajarannya, di sini sudah ada. Nanti bab 1 akan mengenal akuntansi manajemen, dan ini sudah Anda pelajari di pertemuan yang kedua, juga sudah ada tugas sepertinya. Kemudian ada konsep biaya dan perilaku biaya, ini lanjutan dari akuntansi biaya. Sebelumnya Anda sudah belajar di akuntansi biaya ya. Kemudian untuk selanjutnya tentang activity based costing, pertemuan yang keempat, ada analisis biaya volume laba dan seterusnya. Nanti materinya hanya ada 12, namun nanti pertemuan untuk yang materinya ada 14. Kemungkinan ada satu materi yang bisa untuk 2 kali pertemuan. Caranya dengan melihat dari RPS-nya. Nah, RPS juga sudah saya share di sini. Bisa Anda download RPS-nya, pertemuan 1 sampai 16 itu materinya apa saja. Nah, kapan sinkronus dan asinkronus tentunya bisa Anda lihat dari RPS, dan nanti akan saya perjelas lagi info melalui grup WA. Nah, sama seperti hari ini, karena kemarin ada kepentingan yang mendadak, saya tidak bisa online, jadi saya bisa online-nya sekarang. Itu bisa dilihat dari ini, bahan kajian atau materi ajar dan strategi pembelajarannya. Anda lihat ini materinya, yang di sebelah sini karakteristik akuntansi manajemen, yang sebelah kanannya ini adalah metode pembelajarannya, baik asinkronus maupun sinkronus, cek semua. Nah, nanti di pertemuan ke-7 akan saya lakukan sinkronus lagi tatap maya seperti saat ini melalui Zoom. Kemudian ada UTS di pertemuan ke-8, pertemuan ke-9 sinkronus, dan terakhir pertemuan ke-15 nanti ada sinkronus. Dan yang terakhir adalah UAS. Jadi masih ada beberapa pertemuan lagi Anda menghadapi UTS-nya. Hari ini kan pertemuan yang keempat ya, sebenarnya masuk ke ABC. Kalau ada waktu nanti kita bisa masuk ke ABC ya. Cuman saya mulai dari materi yang pertama dulu. Nanti di pertemuan ke-8 ada UTS. Gitu. Ya, bisa kita mulai dari, oh iya, kemarin tuh ada video ya, video yang sudah saya share, dan Anda saya minta untuk atau menceritakan video tersebut seperti apa. Mohon di mute ya, yang di mute. Oke, berarti saya lanjut ke ini video. Atau gini deh, Anda kan sudah mengerjakan tugasnya. Saya minta siapa yang mau menceritakan nanti akan masuk ke dalam nilai keaktifan, silakan raise hand. Ya, silakan Anda bercerita.
apa sih yang dinamakan dengan akuntansi manajemen? Monggo silahkan siapa yang mau raise hand. Ya, silahkan. Nggak ada yang raise hand? Ini paralel isinya cuma berapa orang ya? Gimana? Ada enggak yang mau raise hand? Kalau enggak saya tunjuk ya. Sambil saya perlihatkan videonya. Jadi apa sih yang dinamakan dengan akuntansi manajemen? Nah, ini kan sudah saya buatkan videonya supaya Anda bisa paham apa sih akuntansi manajemen itu. Gitu. Oke, ini masih putar-putar. Although financial accounting is perhaps the most important type of accounting, there are other types, like management accounting, that are as important. I'm Thomas Howard, and welcome to the Accounting Student, where we create free and short videos so that you can learn about accounting. Today's video is looking at what is management accounting. Management accounting is the process of preparing. Oke, silahkan. Siapa yang mau bercerita? Nah, artinya apa sih ini? Boleh raise hand atau langsung diceritakan? Apa perlu saya tunjuk? Oke, kalau nggak ada raise hand berarti saya tunjuk aja ya. Sekarang coba Mbak Devi Kumalasari. Nah, coba diceritakan artinya apa ini, Mbak? Akuntansi manajemen itu adalah proses menyiapkan dan menyediakan informasi keuangan terkini untuk manajer pada suatu entitas, Ibu. Iya. Informasi keuangannya berupa apa ya, Mbak? Biaya-biaya yang dikeluarkan dari periode tertentu, terus ya kayak gitu. Hanya biaya saja informasinya? Laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu apa saja? Kan banyak laporan keuangan itu. Ada neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi neraca udah ya. Ya, itu Ya, salah satu contoh dari laporan keuangan ya. Yang menyiapkan laporan keuangan tersebut bukannya akuntan keuangan, Mbak. Bukan akuntan manajemen kan? Ya enggak? Mbak Devi, gimana? bukan nih, Bu. Bukan. Nah, terus informasi keuangannya yang seperti apa? Nah, kan beda antara laporan yang disajikan oleh akuntansi keuangan dengan laporan yang disajikan oleh akuntan manajemen itu berbeda. Nah, financial information-nya itu seperti apa? Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi kalau di akuntansi keuangan itu jelas laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itu sudah baku bentuknya atau formatnya. Itu yang menghasilkan adalah akuntan keuangan. Cuman di sini kita belajarnya bukan akuntan keuangan, tapi akuntan manajemen. Nah, berarti Anda belum bisa menjawab ya financial information-nya itu yang seperti apa. Tapi Anda sudah bisa menceritakan informasi ini ya, tapi yang belum diceritakan adalah financial information-nya. Oke, masih lanjut Mbak Devi Kumalasari. And providing up-to-date financial information to the managers of an entity. The information should assist and... Nah, coba lanjutkan Mbak. Masih Mbak Devi ya.
informasinya itu harus membantu manajer untuk mengambil keputusan sehari-hari, Ibu. Short term decision itu apa? Keputusan singkat. Keputusan jangka pendek. Jangka Ya. pendek, ya. Ya, informasi yang sudah disajikan oleh akuntan manajemen harus membantu dan menyupport manajer untuk kesehariannya dan untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Jadi sudah mulai mengkerucut ya, informasi yang disajikan oleh akuntan manajemen itu harus membantu kegiatan manajer setiap harinya. Dan itu jangkanya pendek. Nah, seperti apa informasinya nanti bisa support saya managers lanjutkan. in making usual everyday decisions as well as decisions for the short term. In contrast to Oke, stop Mbak Devi. Sudah cukup, bisa nulis di chat nama sama NIM-nya, mungkin bisa yang lainnya, bisa saya tunjuk. Mbak Windy Wulandari, coba deh. Nah, apa artinya ini? Akuntansi manajemen tidak memiliki standar atau format yang harus diikuti. Ya, ini yang bawah ya. No standard or format. Kalau yang atas, Mbak? Tidak memiliki persyaratan hukum. Persyaratan hukum? Hukum yang mana? Akuntansi manajemen berbeda dengan akuntansi keuangan karena tidak memiliki persyaratan hukum bagi perusahaan untuk menyediakan dokumen yang terkait. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa akuntan keuangan itu sudah jelas standarnya. Dia pakai standar akuntansi keuangan, ya. Jadi kalau mau bikin laporan laba rugi, itu formatnya ya harus seperti itu. Kalau mau bikin laporan posisi keuangan, ya harus formatnya ada debitnya, ada kreditnya. Ya, itu jelas. Namun ketika kita belajar di akuntansi manajemen, format itu enggak baku. Antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu memiliki format yang berbeda, namun tujuannya sama. Ya, seperti apa sih? Ini kan Anda belum bisa membayangkan ya. Kita hanya bicara teorinya. Nanti akan saya tunjukkan secara realnya akuntansi manajemen itu seperti apa. No legal requirement. Nah, kalau di akuntansi keuangan kita mengenal yang namanya SAK. Jadi pedomannya pakai SAK. Untuk membuat dokumennya harus standarnya pakai SAK. Namun ketika kita mau bikin dokumen untuk akuntansi manajemen, nggak ada standar khusus, nggak ada peraturan khusus yang digunakan untuk membuat dokumen tersebut. Nah, seperti apa contohnya? Nanti saya accounting, there is no legal requirement for an entity to provide documents related to management accounting. Another key difference is that management accounting has no standards or formats that need to be followed. Management accounting is provided for the users inside of an entity. These include mainly management as well as owners and employees, and no. Nah, ini ada berapa hubungan, Mbak, gambar ini? 3, Ibu. Nah, siapa saja, Mbak? Manajer, pemilik, sama pegawai. Ya, 3 hubungan yang bisa disebut dengan nama triangle. 3 hubungan. Hubungan ini antara siapa dengan siapa, Mbak? Dimulai dari mana dulu? Dari pemilik, Bu. Pemilik kepada? Manajer. Nah, ngapain ini? Pemilik kok ke manajer? Hubungannya apa? Memberikan arahan. Arahan? Yang berkaitan dengan mungkin
Tugas-tugasnya gitu, Bu. Tugas-tugasnya. Sekarang gini, Anda punya pabrik, ya kan? Anda sebagai seorang pemegang saham pabrik sepatu misalnya. Berarti Anda itu sebagai apa di situ? Kalau pemilik, Anda harus menyiapkan apa? Laporan. Loh, pemilik kok bikin laporan? Pemegang saham itu kan ibaratnya raja. Dia yang punya kuasa, dia yang punya perusahaan. Berarti dia yang punya apa? Perusahaan itu berdiri ketika dia sudah punya Model. modal. Jadi owners atau pemilik atau shareholders atau pemilik saham itu adalah yang punya saham, yang punya modal. Ketika pemegang saham itu punya modal, modalnya itu dipasrahkan ke siapa, Mbak? Ke manajernya, Bu. Ke manajernya kan, manajemennya kan. Manajemen itu mulai dari direktur sampai ke staff. Urutannya kan gitu ya. Jadi ini ada hubungan yang memang erat sekali. Owner sebagai pemilik modal memberikan mandat, memberikan perintah, memberikan wewenang kepada manajemen. Untuk apa, Mbak, tugasnya manajemen? Mengelola modal tersebut, Bu. Mengelola modal tersebut. Dalam mengelola modal tersebut, manajemen akan dibantu oleh siapa, Mbak? Pegawainya. Iya, employee-nya kan? Nah, sebelum manajemen ke employee, kita harus tahu hubungan owners dengan manajemen itu ada yang namanya teori agensi, di mana ada sebuah konflik kepentingan antara si owners dengan manajemen. Owners kepingin untungnya tinggi, ya kan? Manajemen itu harus bekerja secara maksimal dan optimal supaya bisa menghasilkan laba yang tinggi. Nah, antara manajemen dengan owners itu harus dipisahkan. Supaya apa? Jelas yang mengerjakan dan yang punya modal. Kalau Anda punya logika bahwa yang punya modal ya yang mengerjakan, itu kan tugasnya tidak terpisah. Namun ketika dipisah antara owners dengan manajemen, mereka punya tugas masing-masing. Dan nanti akan berjalan dengan berdampingan. Nah, ketika si owners itu memberikan mandat kepada manajemen untuk mengelola usahanya, dan manajemen dibantu oleh employee, dibantu oleh karyawan untuk menjalankan operasional tersebut, nah employee akan membuat sebuah informasi, ya kan? Membuat sebuah laporan. Lah informasi atau laporan oleh employee ini akan dipertanggungjawabkan kepada manajemen. Informasinya berupa apa? Ya informasi terkait dengan semua biaya yang dikeluarkan, penghasilan yang diterima, itu akan disampaikan oleh manajemen kepada si owners. Oh, untungku sekian. Untung perusahaan sekian. Ruginya sekian. Nah, itu akan kembali lagi ke owners. Jadi ini sebuah hubungan yang memang benar-benar sangat erat sekali gitu. Kita sebut sebagai teori agensi di sini ya. Karena antara manajemen dengan owners itu bisa batasnya jelas. Si owner yang punya modal, si manajemen itu yang mengelola perusahaannya. Gitu. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Windy. Bisa nulis di chat nama sama NIM-nya. In the previous Kemudian video lanjut called, ke yang who are the lainnya. users of accounting information as internal users? Mbak Management accounting can provide Jessica information that covers the entire Florentina entity ya. or just a particular product or department known as a Ya, oke. Artinya apa Mbak ini, Mbak? Halo, Mbak Jessica. Itu pusat biayanya ya, Bu? Apa artinya pusat biaya, Mbak?
Apa sih artinya pusat biaya? Ini gambar apa, Mbak? Gambar rumah? Iya. Iya, Kok rumah ada cost center-nya? Ini bukan rumah, tapi perusahaan. Ya, ini anggapannya adalah sebuah perusahaan perusahaan. sebagai pusat biaya. Artinya apa? Ketika Anda mau bikin pabrik, sudah punya modal, ya kan? Pabrik sepatu. Anda perlu mengeluarkan biaya nggak untuk bikin produk sepatu tersebut? Perlu, Ibu. Iya, itulah yang namanya cost center, pusat biaya. Jadi, kalau mau bikin sepatu, itu kan butuh departemen. Ada departemen bikin pola, departemen penjahitan, departemen pengesolan, yang bikin sol itu ya, departemen finishing. Nah, masing-masing departemen itu kan pasti akan mengeluarkan sebuah biaya. Nah, biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing departemen itu kita sebut sebagai cost center atau sebagai pusat biaya. Cost center. Also, it focuses on the future of an entity, whereby financial accounting pays more attention to the past. Ya, apa artinya Mbak Jessica? Ada future, ada past. Future itu masa depan, sedangkan pas itu di masa lalu. Ya, masa depannya akuntan manajemen ini maksudnya gimana, Mbak? Masa depan yang seperti apa sih ini? Ini jawaban dari yang pertanyaan tadi ya. Jawaban dari pengertian yang pertama tadi. Informasi keuangannya itu bisa berupa untuk masa depan dan informasi keuangan masa lalu. Ini maksudnya adalah seperti itu. Informasi masa depan itu artinya, contohnya gini, sebuah informasi itu dibutuhkan oleh sebuah perusahaan yang memang belum terjadi. Kan masa depan. Saya contohkan misalnya gini, Mbak Jessica kalau dikasih uang 1M mau bikin usaha apa Mbak Jessica? Mungkin usaha konveksi, Bu. Oke. Mau bikin gamis gitu. Mau bikin baju Iya. ya. Ya. Anda kan dikasih uang 1M, apakah langsung Anda kerjakan, Mbak? Belum tentu langsung sih, Bu. Anda langkahnya apa nih? Pertama kali. Memikirkan ininya dulu, Bu. Memikirkan apa, yo? Mungkin dari biaya-biaya, Terus yang dipikirkan cuma biaya aja. estimasi biayanya. Yang dipikirkan hanya biaya aja. Lalu kebutuhan untuk tenaga kerjanya. Ya, banyak kan yang dipikirkan? Ya, Jessica masih ingat mata kuliah saya sebelum semester ini? Mata kuliah apa? SKB, Bu. Iya, Studi SKB, kelayakan bisnis. studi kelayakan bisnis, itu termasuk informasi masa depan apa masa lalu? Masa depan. Kenapa SKB itu masa depan? Soalnya kita menghitung tentang laba ruginya juga, Bu. Maksudnya biaya-biaya yang akan kita keluarkan. Iya, akan kan? Belum terjadi kan? Kita bisa sebut sebuah penganggaran atau perencanaan. Iya kan? Di SKB itu kan kita merencanakan sebuah usaha, di mana usaha itu belum berjalan. Kita ngitung dulu. Kita membuat sebuah simulasi, sebuah pola, layak nggak sih sebuah usaha tersebut dijalankan? Produknya kan belum dibuat, usahanya belum dibuat, tapi Anda mengarang dulu. Bukan mengarang ya, Anda merencanakan dulu. Itu namanya informasi future. Nah, berarti kejawab kan informasinya apa? Bukan informasi berupa laba rugi, bukan berupa posisi keuangan, tapi informasi yang terkait dengan perencanaan sebuah produk, perencanaan sebuah usaha. Nah, informasinya seperti itu.
Oke, saya contohkan lagi untuk yang pas. Sebenarnya future tuh banyak, nggak hanya contoh itu. Tapi saya contoh satu aja deh, yang sudah Anda lalui, yang sudah Anda kerjakan selama 1 semester, itu sebenarnya Anda sudah melaksanakan yang namanya salah satu fungsi dari akuntansi manajemen. Gitu. Paham ya, berarti Mbak Jessica? Nah, sekarang yang contohnya pas. Pas itu masa apa Mbak berarti? Masa lalu. Masa lalu. Informasi apa ini yang dibutuhkan? Mungkin ini Bu, mereview yang sudah barang-barang yang sudah kita jual di tahun-tahun sebelumnya. Mereview produk yang sudah kita jual sebelumnya. Oke. Berarti kan Anda melihat track record tahun sebelumnya. Saya contohkan misalnya gini, ada yang namanya di akuntansi manajemen yang namanya biaya kualitas. Tapi nanti itu di pertemuan yang entah berapa saya lupa ya. Anda tahu jarum, Mbak? Peniti. Itu diameternya berapa? Diameternya berapa kira-kira? Sentimeter, milimeter? Kecil banget kan? Lincip banget kan? Nah, kalau misalnya Anda berada di Departemen Akuntansi Manajemen, Anda akan membuat sebuah milimeter. Ya. Milimeter apa sentimeter? Kalau jarum? Milimeter kan? Tipis kan? Kecil banget ya. Nah, kalau kita bicara biaya kualitas, itu kan bicara standar. Misalnya, peniti itu standarnya adalah 0,1 mm. Itu kan sangat jarum itu sangat tipis sekali ya. Nah, supaya Anda itu produk jarumnya itu rata semua, sama semua, kan Anda harus membuat sebuah standar kebijakan. Ya, standar atau kebijakannya bagaimana? Ya kita melihat atau menengok dari produk-produk yang sebelumnya. Anda cek lagi. Berarti kan Anda bisa menggunakan informasi masa lalu. Bisa juga pakai contoh tadi, penjualan tahun lalunya gimana, naik apa turun. Anda mau bikin produk di tahun sekarang itu kan melihat tahun sebelumnya. Misalnya sekarang itu kan musim penghujan, berarti butuh apa Mbak kalau musim penghujan itu? jas hujan Ibu. Jas hujan, payung, ya kan yang kaitannya dengan hujan-hujan ya. Nah, itu kan bisa Anda tengok tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya bagaimana kondisi cuacanya? Ya, itu termasuk informasi pas, informasi masa lalu. Oke, cukup ya Mbak Jessica, bisa dilanjutkan. This is example time. This is where we theory into so-called real-life examples. Ya, yang namanya akuntansi manajemen itu pasti antara teori dengan praktek harus sinkron ya. Oke, ini ada sebuah kasus lagi. Ya, yang lainnya coba Mbak Karelenia. Nah, apa sih maksud dari gambar ini, Mbak? Kasih mute, Mbak. Ya, Bu. Ada 3 poin ini. Apa artinya? Oh, sebuah data. Data. Agak keras, Mbak. Ini apa sih? Data, Ibu. Ini dulu, dimulai dari ini dulu. Usaha apa? Kue. Kue. Namanya? Nama usahanya apa, Mbak? Ini? Karakek. Iya. Ada sebuah usaha yang namanya Karakek. Kira-kira jualannya apa ya, Mbak? Kue kering. Kue kering. Ya, apakah betul usahanya kue kering ya? Nah, di sini ini anggapannya sebagai ownersnya, sebagai pemilik Karakeksnya ya. Terus di bawah kok ada diagram hijau, merah, biru. Ini artinya apa, Mbak?
data itu. Data apa Mbak kira-kira Mbak? Data apa ya? Kok ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang warna hijau, merah, biru. Data apa ya ini ya? Data pemasukan mungkin. Pemasukan apa? Kalau Anda usaha Karakix, pemasukannya berupa apa? Kan Karakix itu jualan, berarti pemasukannya namanya kan penjualan ya. Kita anggap ini adalah data penjualan. Kok ada yang tinggi, ada yang rendah. Anda harus bisa menganalisis kenapa produknya kok ono sing penjualannya tinggi, ada yang penjualannya rendah. Kita Information from the analisis. past 2 years of the cake department. They found that the ice fingers and jam donuts performed well, while on the other Iya. hand, the Jualannya chocolate apa muffins sih Mbak Karakix were itu Mbak? underperforming. And Kue kering Ibu. Kue kering, masa ini apa iki kok kue kering? Ini roti atau kue kering Mbak? Donat. Ini donat. Kalau yang ini apa ya? Nah, masuk kayak gini aja nggak tahu nih roti apa sih Mbak? Wes sebut aja deh, sak senengmu iki jenenge roti apa? Ini donat. Kalau ini Mbak, roti apa iki? Muffin. Muffin. Nah, iki roti apa wes sak senengmu? Sebut aja namanya roti apa? Roti selai. Roti selai. Ya wes. Ini kenapa sih roti selai sama donatnya kok dicempol? Artinya apa, Mbak? Produksinya berhasil. Oh, produksinya. Terus hanya sampai di produksinya aja. Yang namanya usaha itu kan nggak hanya mandek di produksi. Sukses atau tidaknya kan ketika sudah di tangan konsumen. Nah, nek misalnya Anda bikin donat enak, tapi ke ora payu, kira-kira usahamu gimana? Cocok enggak? Tidak. Iya. Terus ini kenapa muffinnya kok dijempolnya ke bawah? Jempolnya nggak di atas, loh. Jempolnya di bawah. Mungkin mempunyai kinerja yang buruk. Oh, kok muffin kinerjanya buruk? Emang muffinnya kenapa? Kok muffinnya kinerjanya buruk? Kenapa? Muffin coklat ya. Ini seorang akuntan manajemen harus punya feeling ya. Oh, kenapa sih konsumen itu suka dengan donat? Kenapa suka dengan selai? Kenapa kok muffin itu nggak suka? Itu termasuk informasi nggak, Mbak? Iya, Ibu. Iya, informasi akuntansi manajemen itu seperti itu. Jadi bisa berupa finansial dan non finansial. Oh, ini donatnya enak, muffinnya nggak enak. Ini informasi non finansial, informasi terkait dengan non keuangan. Nah, Anda sebagai seorang akuntan manajemen harus ngecek, harus iso nganalisis kenapa ini jempolnya turun, ini jempolnya ke atas. Baik berupa finansial maupun non finansial. causing the profits to decline. The managers of Cara's Cake Company will have to make a decision using the information provided to see whether they should keep selling all the products, stop production of certain products, or take other action. Nah, iki siapa Mbak yang tanda tanya ini? Siapa sih dia? Ini orang siapa ini? Ini tuh akuntan manajemennya. Dia harus berpikir, ini tanda tanyanya banyak ya. Nah, roti selainya diapain Mbak? Dibaca ini, diapain nih roti selainya? Dikip, Bu.
Dikip. Donatnya diapain, Mbak? Di stok. Nah, di stop itu berarti donatnya diapain? Stop produksi. Iya. Loh, padahal tadi jempolnya di atas apa di bawah loh donatnya? Di atas apa di bawah tadi? Donatnya di atas kan? Kenapa donat yang enak kok malah di stop? Bukankah kalau donat enak itu pasti konsumennya suka, penghasilannya naik. Lah kok di sini malah akuntan manajemennya membuat keputusan donatnya di stop. Sekarang ini roti selainya diapain? Kip itu diapain, Mbak, berarti? Roti selainya. Dikip. Disimpan. Oh, disimpan busuk dong rotinya. Dilanjutkan. Jadi produksinya roti selai itu tetap diproduksi terus. Tapi untuk yang donat di stop, tidak jualan dia. Nah, kalau yang muffinnya diapain, Mbak? Harganya dirubah. Harganya dirubah. Dinaikkan apa diturunkan? Kira-kira. Diturunkan. Price. Iya, ternyata berarti kan ada seorang akuntan manajemen ya menganalisis ya, muffin itu saya rubah harganya. Kenapa? Orang-orang kok jempolnya ke bawah? Karena muffin itu harganya mahal. Nah, orang-orang nggak mau beli sama muffin, makanya muffinnya itu di-change price, harganya diturunkan. Kenapa donat itu disukai kok di stop? Kira-kira kenapa, Mbak? Ya. Kita datanya banyak, ini harus Anda gali informasinya. Bukankah kalau yang rasanya enak itu banyak orang yang beli? Kenapa, Mbak? Kenapa kok di stop? Ya, kemungkinan gini, misalnya donat itu memang bikinannya enak, tapi lidahnya orang sini itu nggak suka dengan donat, sehingga konsumen donatnya itu nggak banyak, sehingga di stop aja. Ini nggak potensial daerah sini jualan donat gitu. Bukan masalah rasanya yang nggak enak, rasanya enak kok. Rasanya enak, cuman orang sini itu nggak suka makan donat, sukanya makan roti selai. Makanya roti selai itu rasanya enak tetap dilanjutkan karena konsumennya banyak kok yang beli. Nah, informasi-informasi yang seperti itulah yang dibutuhkan oleh akuntan manajemen. Jadi informasi non-finansial itu juga penting, informasi keuangan itu juga penting. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat donat? Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat muffin? Itu penting. Itu informasi secara finansial. Gitu. Ya. Such as increase or decrease the production costs or even the selling price. So, Oke, berarti sudah selesai. Jadi rangkaian 2 menit 28 detik ini itu menjelaskan rangkaian akuntansi manajemen itu langkah-langkahnya seperti apa. Ini hanya bagian kecilnya saja. Saya contohkan tadi yang terkait dengan SKB, terkait dengan biaya kualitas, terkait dengan muffin dan kawan-kawan tadi, itu contoh kecil dari akuntansi manajemen. Namun masih ada tema-tema selanjutnya tentang ABC, tentang balance scorecard. Nah, itu tema-tema yang selanjutnya yang merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Kalau yang hari ini kita pelajari itu sebagian kecil dari akuntansi manajemen. Setidaknya Anda sudah punya gambaran ya, akuntansi manajemen itu seperti apa. Jadi kalau akuntansi keuangan jelas. Oh, akuntansi keuangan itu tujuannya adalah bikin laporan laba rugi dan kawan-kawannya. Namun di akuntansi manajemen Anda diminta untuk membuat sebuah laporan, namun laporannya ini nggak standar. Laporannya nggak baku dan masing-masing perusahaan punya standar masing-masing. Informasinya, informasi keuangan dan non keuangan yang dipadu-padankan menjadi satu. Contoh tadi muffin, donat, itu kan informasinya bukan hanya sekedar biayanya saja berapa,
Tapi informasi dari rasa, dari konsumennya, nah itulah yang dibutuhkan di akuntansi manajemen. Gitu. Oke, sampai sini bagaimana untuk pengertian dari akuntansi manajemen? Hari ini saya cuma menggambarkan apa sih yang namanya akuntansi manajemen. Nah, untuk materi yang selanjutnya bisa Anda lihat dari ini, dari buku ya, dari buku yang sudah saya share, dan semua materinya ada di sini. Nah, kalau perilaku biaya dan ini ya, konsep biaya bisa Anda pelajari, itu sudah ada YouTube-nya. Nah, ini ya. Sudah ada YouTube dari saya secara langsung, jadi bisa dipelajari. Dan ini juga ada tugas. Benar enggak ya ini tugasnya? Ini sepertinya kok sudah Anda kerjakan ya tugas ini ya. Ini tugas yang mana? Ini pertemuan keberapa ya? Hari ini pertemuan Gimana, Mbak? hari ini pertemuan keempat, kalau tugasnya itu pertemuan ketiga ya, Bu? Benar. Ini kita ini tugas yang kemarin berarti ya? Oke, Bu. Perilaku biaya ini kan minggu kemarin ya. Yang hari ini oke deh saya bebaskan nggak ada tugas ya. Silakan nanti bisa dipelajari sendiri. Ini kalau nggak salah apa ya, saya kok lupa. YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya dengan Anjasa. Oh, tentang teori activity based costing nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. Ya. Ini pengantar dari saya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan ke-7. Nanti saya akan membahas materi yang belum tentang ini perilaku biaya, EBC, analisis biaya volume laba. Kemudian ada keputusan taktis. Keputusan taktis ini hampir sama dengan yang tadi Mufin dan kawan-kawan. Itu namanya termasuk pengambilan keputusan taktis. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hari ini free ya, nggak ada tugas, tapi jangan lupa absen. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, sudah cukup ya, sudah malam ya. Cukup, Bu. Sudah mulai malam mingguan, jadi kuliahnya saya kira cukup sekian. Semoga pertemuan hari ini makin membuat Anda jadi jelas apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen. Selamat bermalam minggu, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di sinkronus yang selanjutnya. Cukup ya, nggak ada pertanyaan lagi kan ya ini ya? Cukup, Ibu. Ya, kalau sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, saya live ya.